Baik, teman-teman sekalian, nanti hari Asyura tanggal 10 Muharram itu adalah merupakan salah satu dari hari penting sepanjang tahun. Dan hari penting ini nih bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad alaihissalam, tapi bahkan sudah dianggap sebagai hari penting dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Karenanya Nabi Muhammad tuh sebelum datangnya perintah puasa Ramadan, Nabi sudah selalu memuasakan puasa Asyura. Gitu. Jadi Nabi dari sebelum datangnya puasa Ramadan, Nabi sudah selalu memuasakan puasa Asyura. Puasa Ramadan tuh datang kewajibannya pada tahun kedua. Dan Nabi sudah dari masa Mekah sebelum hijrah. Jadi tahun kedua dari hijrahnya Nabi datang perintah puasa Ramadan. Waktu di Mekah belum ada tuh puasa Ramadan. Nggak ada ceritanya Ramadan disuruh puasa, belum. Tapi Nabi dari sejak masa di Mekah, Nabi sudah selalu berpuasa, teman-teman saya sekalian. Nah, Nabi puasanya kapan tuh? Nabi puasanya itu Senin Kemis. Itu juga emang udah dipuasain sama Nabi. Salah satunya juga yang selalu dipuasain sama Nabi Muhammad SAW adalah puasa Asyura. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, semua puasa-puasa yang lain kemudian berubah hukum menjadi sunnah. Sementara Asyura itu sebelumnya berhukum wajib. Asyura tuh dulunya wajib. Jadi kalau datang hari Asyura, semua umat Islam berpuasa. Hukumnya wajib pada masa-masa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, kemuliaannya hari Asyura itu dari sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Ada banyak hadiah-hadiah indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu, diberikannya tepat pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh, Allah jadikan kapalnya tertambat pada tanggal 10 Muharram. Jadi buat para jomblo yang benar ibadahnya hari Asyura, siapa tahu Allah menambatkan hatimu. Doanya gini, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menambatkan kapal layarnya Nabi Nuh pada hari Asyura, ya Allah, tambatkanlah pula hatiku kepada seseorang yang akan menjadi sebab kebahagiaan hidup dunia akhiratku. Tambatkan hatiku ya Allah kepada seseorang yang layak untuk menjadi imam bagi hidup dunia dan akhiratku. Nah, gitu. Udah saya kasih tahu tuh doanya. Gitu ya. Nah, jangan ya Allah tambatkan hatiku kepada seorang laki-laki yang ganteng, kaya, pintar. Jangan ya. Itu nanti kamu seselin tuh doa-doa yang begitu tuh. Nggak tahu bagus nggak bagusnya, tapi kalau doa mencari kebahagiaan hidup dunia akhirat, insya Allah. Itu pun juga tambahin jika pada hal tersebut terdapat kebaikan, karena kita nggak tahu. Nggak tahu teman-teman sekalian. Kadang-kadang nih ya ada orang lama dikasih jodoh, itu juga karena memang yang terbaik di sisi Allah. Makanya saya pernah dengar ada keterangan seorang ulama bilang begini, kalau doa saya diijabah, saya senang sekali. Senang sekali, senangnya satu kali. Kalau doa saya nggak diijabah, saya senang berkali-kali lipat. Kenapa gitu? Karena kalau doa saya diijabah, saya minta anak, dikasih sama Allah. Ada yang minta suami, dikasih sama Allah. Saya gitu. Doa diijabah, artinya Allah menjadikan saya seperti yang saya mau. Tapi kalau doa saya yang belum dijabah atau nggak dijabah, itu artinya bahwa Allah menjadikan saya seperti yang Allah mau. Dan saya tahu keinginan Allah, kemauan Allah untuk diri saya pastilah lebih baik daripada keinginan saya terhadap diri saya sendiri. Jadi jangan sedih. Kenapa ya? Saya udah doa nih dari umur 20 tahun sampai sekarang umur 35 tahun belum juga ada yang datang ngetuk pintu. Ngetuk pintu buat ngelamar maksudnya ya. Kenapa nih? Padahal cakep juga lumayan.
Nah itu teman-teman sekalian, jangan sedih. Sebab dalam ketetapan Allah, dalam ketentuan Allah, selalu yang terbaik yang Allah berikan. Saya kalau ditanya, Ustazah doa nggak sih pengen punya anak? Doa. Tapi berarti doa Ustazah nggak mustajab, iya. Cepet bener jawabnya. Iya. Doa saya nggak mustajab, jadi nggak usah minta-minta doa sama saya. Doanya nggak mustajab. Tapi saya yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam hidup saya adalah yang terbaik. Saya tidak sedih bahwa saya meminta kepada Allah, Allah nggak kasih atau Allah belum kasih. Saya nggak sedih, kenapa? Karena saya sedang dijadikan yang Allah mau, bukan yang saya mau. Allah maunya, nah 5 tuh. Ada majelis ini, majelis itu, ada daerah sini, daerah situ. PR kamu dalam kehidupan, kan begitu ya? Kullu khair. Semua yang Allah tetapkan dalam hidup kita adalah baik. Tapi Ustazah, saya udah nikah lama juga belum punya anak, padahal saya nggak ngajar. Nah itu kamu liatin deh, apa kemanfaatan yang bisa kamu tebar kepada orang-orang di sekeliling kamu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk dapat menarik hikmah dari ketetapan-ketetapan Allah SWT? Silahkan pikirkan masing-masing. Tapi kamu harus tahu bahwa dalam setiap ketetapan Allah selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Jadi teman-teman sekalian, kembali kepada Nabi Nuh menambat perahunya pada tanggal 10. Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan, dari dalam perut ikan. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fanajjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Kami pun mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Kami mengeluarkannya minal gham, dari kesumpekan. Itu bahasanya agak susah, bahasa Indonesianya ya, gham itu ya. Kesumpekan. Tapi bukan sumpek biasa gitu. Sumpek yang memang bener-bener parah gitu ya. Kesumpekan di atas kesumpekan. Kami keluarkan dia dari itu, kata Allah SWT. Kadzalika nunjil mu'minin. Demikian kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Saudara sekalian, apa sih pasalnya Nabi Yunus? Nabi Yunus itu loh gini. Nabi Yunus itu berdakwah di kota namanya Nainawa. Orangnya namanya Nainawi, gitu kan? Di Nainawa nih Nabi Yunus nih. Orangnya baik-baik orang Nainawa ini, tapi nggak pada beriman. Jadi dia tuh kalau sama Nabi Yunus baik. Mereka ada hajatan, Nabi Yunus diundang. Kalau ini ya Nabi Yunus ngomong mereka dengerin. Tapi diajakin beriman kagak ada yang beriman. Nyebelin gak sih? Jadi gitu ya. Kalau misalnya Nabi Yunus bilang ayo nih kumpul-kumpul buat makan, pada datang. Tapi kalau misalnya habis itu Yunus bilang saya adalah utusan Allah buat kalian begini begitu segala macam, mereka kayak yang diam. Habis itu nggak ada yang beriman juga. Kayak gitu, kaumnya baik tapi nggak beriman. Tapi kalau kaumnya Nabi Lut, Nabi Nuh ini apa kan, mereka bukan hanya nggak beriman tapi juga memang nggak baik, mengganggu, mendurhakai nabi-nabinya gitu kan. Nah kalau ini enggak, kaumnya baik tapi nggak beriman. Akhirnya lama-lama Nabi Yunus bilang gitu, saya ini jadi nabinya Allah udah berapa tahun, belum ada yang beriman sama saya satupun. Kayaknya nih saya emang nggak cocok nih buat Nainawa nih. Kayaknya nih saya perlu cari tempat lain aja deh untuk saya mengajak orang-orang tersebut beriman kepada Allah. Mungkin kalau saya ngajakin orang-orang lain beriman, kayaknya mereka mau ikut deh. Ini ada pembelajaran besar teman-teman dari kisahnya Nabi Yunus. Untuk kamu yang sabar dalam hidup, yang sabar. Kalau kamu kok saya nggak ini ya, oh berarti nih mentok nih, udah deh saya tinggalin aja. Jangan gitu. Dari kisahnya Nabi Yunus, kamu diajari untuk konsisten terhadap sesuatu. Kamu diajari untuk yang sabar dalam hidup kamu. Nggak apa-apa. Ada waktunya kamu terjatuh, ada waktunya kamu tertolak, ada waktunya kamu tidak dianggap, ada waktunya. Nggak apa-apa. Tetap aja jalan, istiqomah aja. Nanti kalau sudah waktunya akan ada segala kebaikan yang Allah akan berikan padamu. Tidak ada yang sia-sia. Maka teman-teman sekalian, Nabi Yunus dengan pemikirannya sendiri,
Pemikiran yang bagus dong itu sebenarnya. Betul apa enggak? Nabi Yunus kemudian ngambil bajunya, bawa bajunya, pergi nyari kapal layar yang mau berlayar ke negeri yang jauh. Nabi Yunus naik ke kapal tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang-orang baik sama Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus di kapal itu juga banyak orang-orang yang kenal sama beliau juga gitu. Saudaraku sekalian, di tengah jalan, bukan musimnya, bukan daerahnya, karena kapal tuh ada, laut tuh ada daerah-daerah yang memang ombaknya sangat besar, ada juga musim-musiman ombak besar. Ini enggak musimnya, enggak tempatnya. Tiba-tiba di tengah lautan yang enggak kelihatan ada ujung-ujungnya, enggak kelihatan ada daratan sama sekali. Tiba-tiba perahunya Nabi Yunus yang ditunggangin sama beliau itu terjadi badai sampai membuat mereka limbung di dalam kapal. Saat-saat limbung seperti itu, sang nahkoda kemudian segera mengumpulkan semua penumpang, dikumpulkan semuanya di tengah-tengah kapal, kemudian disampaikan, katanya nahkoda tersebut, ini bukan tempatnya badai, ini bukan musimnya badai. Kalau sampai terjadi badai seperti ini, karena yang punya laut ada tidak setuju dengan salah seorang di antara kalian. Yang punya laut nggak mau laut ini dinaiki sama seseorang di antara kalian. Nah, saya nggak tahu siapa yang dikehendaki ini. Siapa yang tidak diinginkan ini saya nggak tahu. Tapi nih dari pengalaman saya, kalau kemudian orang tersebut dikeluarin dari dalam kapal, tenang nih, karena memang bukan waktunya dan bukan juga tempatnya. Wah beneran nih Pak Nakoda? Iya, katanya gitu. Biasanya orangnya kayak apa tuh? Dia bilang biasanya adalah budak yang kabur dari tuannya, atau istri yang kabur dari suaminya. Hati-hati, kalau kabur dari suami jangan naik kapal. Naik apa dong? Jadi kapal laut, jangan naik pesawat, gitu kan? Naik Grab aja deh. Ya. Jadi gitu teman-teman saya sekalian, bahkan laut pun menolak, gitu kan ya? Serem, makanya jangan hadir di majelis dah kalau nggak diridhoin sama suaminya. Minta ridho sama suaminya, minta izin sama suaminya gitu. Kalau Ustazah saya nggak diizinin pergi majelis sama suami gimana? Jangan pergi. Kok gitu sih Ustazah, tega banget lah. Tapi kan saya pengen hadir majelis, udah bisa live streaming di rumah. Tenang aja ya. Jadi gitu teman-teman saya sekalian, tuh katanya nahkodanya kayak gitu. Begitu denger budak kabur dari tuannya, Nabi Yunus langsung berasa, kayaknya saya nih. Karena saya nggak tahu, kata nahkodanya, siapa di antara kita yang dimaksud sama pemilik laut ini, maka sekarang juga saya minta semuanya untuk menulis nama masing-masing. Nah, saya nggak tahu waktu itu bentuk tulisannya seperti apa atau apa modelnya, tapi yang pasti semuanya kemudian iya memberikan nama masing-masing, dikocok teman-teman sekalian, diundi, termasuk nahkodanya juga, siapa tahu dia juga yang dimaksudkan gitu. Walaupun repot tuh ya kalau nahkodanya, kan siapa yang bawa kapal. Gitu, jadi dikocok tuh, keluar Yunus bin Matta. Nabi Yunus udah maju, tuh kan saya, gitu. Katanya mereka, kamu kan bukan budak Tuan, kamu adalah orang terpandang, kamu orang yang kami muliakan, dan kamu orang yang sangat baik. Gak mungkin nih kamu nih, coba deh masukin lagi namanya. Dikocok lagi, keluar lagi Yunus bin Matta. Bersama dengan itu mereka bilang, oh kalau gitu sekali lagi deh, ini mungkin kesalahan atau gimana, coba kita lihat lagi. Ini yang ketiga nih, kalau kamu juga yang keluar ya berarti emang beneran, tapi kalau enggak sepertinya kita akan ambil yang ketiga itu gitu. Dikocok lagi, sambilan dikocok nih, Allah Subhanahu wa taala utuskan al-hut. Hut itu ikan paus
bukan hanya besar, tapi ada jenis ikan paus teman-teman sekalian yang kerjaannya itu di dasar lautan. Jadi dia diem aja di lautan. Berapa lama diemnya? Ada yang berbulan-bulan, ada yang bahkan bertahun-tahun. Sampai pernah ada satu ikan paus, dari besarnya dia diem terus sampai ditumbuhin pohon, ditumbuhin lumut yang akhirnya kemudian ditumbuhin pohon teman-teman. Itu ada tuh, saya pernah baca ceritanya, sampai ada seorang nahkoda gitu kan, seorang pelayar, dia kemudian dia pikir itu adalah daratan, jadi mereka istirahat di atas punggungnya ikan paus tuh. Tenang aja mereka, nggak ada terjadi apa-apa, dan sudah sering yang berbuat seperti itu. Orang-orang ngirain itu pulau, padahal itu punggungnya ikan paus. Sampai kemudian satu hari ada yang gali tanahnya mau dinyalain api. Ketika itu kemudian terjadi, kepanasan dong, nih kenapa sih punggungannya nih? Begitu kan, mau digaruk bingung gitu ya. Pindah dah. Di saat pindah, mereka kirain gempa. Gitu, padahal ternyata itu adalah punggung ikan. Jadi ada jenis ikan-ikan di lautan itu ya, yang memang besar-besar, dan juga jenis ikannya itu yang memang dia di dasar lautan aja gitu, diem aja gitu. Ikan itu Allah Subhanahu wa taala Allah utuskan, jemput hambaku tuh, Nun. Ikan namanya Nun ya. Jalan tuh si Nun ini tadi. Sampai deket sama kapalnya Nabi Yunus. Habis itu teman-teman sekalian, pas dikocok lagi, set dibuka, Yunus bin Matta. Katanya nahkoda dan orang-orangnya, kami tidak tahu kenapa bisa ini yang terjadi, tapi kami tahu bahwa engkau adalah orang yang diinginkan Tuhan untuk tidak berada di atas kapal ini. Diambil kemudian diguncang-guncangin, keluarin, ikannya buka mulutnya masuk, blok. Dan ikan itu begitu ada Nabi Yunus di dalamnya, ikannya udah sami'na wa ata'na, dia kemudian masuk lagi ke dasar lautan, diem aja. Itu makannya kayak gimana? Nanti kalau ada ikan-ikan lewat, dia tinggal buka aja mulutnya, masuk tuh, gitu. Kayak gitu cara makannya. Jadi Nabi Yunus itu dalam perut ikan. Saudara sekalian, Allah menyebutnya dengan nama Gham. Fanajjainahu minal gham. Kesumpekan. Kamu bisa bayangin gak sih kesumpekan berada dalam perut ikan? Gak bisa duduk, gak bisa mengendalikan diri teman-teman sekalian. Melayang-layang aja dalam perut ikan. Boro-boro makan, boro-boro ngopi. Makanya kalau kamu ngerasa ya Allah sumpek banget nih, pergi ke dapur, jirang air, bikin kopi, iya gak? Ya, cari-cari camilan, gorengan-gorengan di depan, duduk deh kamu di teras, liatin orang-orang, atau pegang tasbih sambil minum kopi, minum teh, iya kan? Gitu kan ya? Iya. Itu teman-teman saudara sekalian, kamu belum sumpek. Selagi kamu masih bisa menikmati saat hujan bikin indomie pakai rawit, dunia masih baik-baik aja teman. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Yang dialami sama Nabi Yunus itu baru namanya gham. Itu baru yang namanya kesumpekan di atas kesumpekan teman-teman sekalian. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu sumpek tapi masih bisa ngapa-ngapain. Kan begitu ya? Kamu sedih tapi kamu masih bisa ngapa-ngapain. Oh nggak bisa ngapa-ngapain saya. Bisa. Anak saya sakit saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa. Kamu masih bisa pergi ke dokter. Betul kan? Tapi nggak ada duitnya. Kamu masih bisa pinjam sama teman. Kamu masih bisa BPJS misalnya dan sebagainya. Masih ada banyak hal. Masih ada banyak hal yang bisa kamu pikirkan sebagai jalan keluar. Nabi Yunus mau mikirin jalan keluar gimana coba? Kayaknya kalau saya pukul-pukulin perutnya nih, saya gelitik-gelitikin, kayaknya dia nanti lama-lama mules, nanti kayaknya saya dikeluarin juga nih dari perut ikan. Gak ada ceritanya teman-teman seriku sekalian. Itu Nabi Yunus ya. Belum lagi kalau ikannya makan, begitu masuk kan tinggal tulang-tulangnya tuh, aduh, ketusuk-tusuk Nabi Yunus di dalam perut ikan.
nggak bisa duduk, nggak bisa baringan, nggak bisa apa-apa bersama dengan air dalam perut. Kamu pikir di dalam perut ikan gitu nggak ada apa-apanya gitu? Nggak ada. Setiap kali bernafas aja dia ke bawah, set, taran lagi, set, gitu tuh, maju mundur sesuai dengan nafasnya ikan. Coba kebayang. Jadi bagi siapapun yang merasa dalam keadaan sumpek, ya Allah sumpek banget nih, aduh susah banget nih, kamu bayangin jadi Nabi Yunus dalam perut ikan. Kamu akan bisa tahu bahwa ternyata kesumpekanmu belum ada apa-apanya, karena kamu masih bisa. Saudara sekalian, gham di atasnya ham, di atasnya hazan. Yang pertama tuh kesedihan namanya, itu hazan. Ya, kalau kamu dari hazan itu, kamu ketika datang hazan, kamu cariin jalan keluarnya dan tetap berada dalam jalan takwa, kamu nggak akan sampai ke ham. Hazan aja semuanya. Cuman ada tingkatannya. Masalah dalam hidup kan ada yang ringan, ada yang berat. Maka saudara sekalian, kalau kamu punya ada masalah dalam hidup, itu kayak kamu lagi nyelusurin satu benang, ada yang ngegrundel. Kamu lagi masukin misalnya apalah, tali atau apa gitu ya, kabel misalnya gitu. Kamu lagi nyelusurin kabel nih, mau kamu pasang, ternyata ada kabelnya yang grundel. Itu teman-teman saudara sekalian, itu yang namanya permasalahan dalam hidup. Kamu jangan lewatin, diurai. Masalah tuh diurai. Baik diurainya secara fisik atau diurai secara pemikiran. Diurai secara fisiknya. Maksudnya nih masalah kenapa nih? Oh, ada suami kesalahpahaman. Kan begitu ya? Terangin sama suami, minta maaf sama suami, itu namanya ngurai masalah. Itu namanya ngurai masalah gitu kan. Ada kakak marah-marah sama kita gitu. Kenapa? Tanyain, kenapa? Iya karena kamu dianggap apalah misalnya ngerebutin warisan atau apa. Coba diskusikan yang enak, yang benar. Segala sesuatunya bisa kok dicari solusinya. Jangan biarkan masalah tuh ngegrundel gitu. Jadi sesuatu yang terikat diurai, teman-teman sekalian. Urai secara fisik, zahir, urai secara batin. Batinnya apa? Dengan kamu faham apapun yang Allah tetapkan yang terbaik. Apapun yang Allah tetapkan yang terbaik. Saya nggak ngerti hikmahnya, tapi apapun yang Allah tetapkan yang terbaik. Mikirnya gitu. Nggak akan ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan adalah yang terbaik. Anak kita lagi sakit, kamu bawa ke rumah sakit, itu namanya ngelepas iketan, nyari solusi. Kan begitu ya? Sakitnya jenis sakit-sakit yang seperti itu bawanya ke dokter, jangan bawa ke orang pinter deh. Ini kayaknya nih agak lain nih matanya, pandangan matanya agak merah. Iya emang orang lagi sakit panas ke merah. Jadi kalau sakitnya fisik bawa ke dokter gitu kan. Nah itu teman-teman sekalian, cari solusi biar enggak tambah ngegrundel masalah. Cari solusi juga secara batinnya, hatimu kasih tahu ini adalah apa yang Allah telah tetapkan. Apapun yang Allah tetapkan yang terbaik, terus ingetin diri. Enggak sampai berlarut panjang. Tapi kalau kamu biarkan masalah satu enggak terselesaikan, datang lagi masalah berikutnya, datang lagi numpuk masalah berikutnya, datang lagi, kamu tidak menyelesaikannya dengan jalan takwa, nanti lama-lama masalah jadi banyak, yang akhirnya hati kamu sumpek tanpa tahu sebabnya apa. Itu sudah ham. Kenapa ya saya sumpek gitu bawaannya? Kenapa emang? Kamu nggak ada sebabnya? Nggak ada sebabnya, tiba-tiba aja gitu sumpek. Nah, tuh hati-hati. Tanda-tanda depresi. Itu namanya stres, teman-teman sekalian. Itu namanya stres. Belum depresi, baru stres. Begitu kan? Stres itu di bawahnya depresi. Pernah ngalamin nggak? Udah nggak usah pengakuan di sini. Maksudnya ngapain nanya? Pengen tahu lah, kepo. Ya Allah. Jadi itu namanya ham, teman-teman sekalian. Namanya ham. Kalau udah masalah larut-larut nggak diselesaikan. Nah nanti kalau kemudian kamu selesaikan, gitu ya, nggak akan kemana-mana. Udah segitu aja gitu. Masalah seberat apapun diselesaikan secara zahir, secara batin, hati kamu juga diselesaikan. Orang itu juga masalah yang di luar juga kamu selesaikan, beres semuanya.
kamu akan ngalamin lagi kehidupan yang wajar, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang tenang. Nanti ada lagi masalah, tapi kamu akan bisa menyelesaikan. Emang hidup kayak begitu, betul kan? Emang hidup kayak begitu, teman-teman sekalian. Nah, orang yang masalahnya di HAM ini, dia biarkan sampai tekanan lagi. Misalnya nih ya, udah ada tekanan masalah uang nih, bukannya dia selesaikan, malah tambah dia utang lagi, utang ke sana lagi, pakai riba misalnya, utang ke sana lagi, numpuk teman-teman sekalian. Itu nanti dari HAM naik ke GHAM. Kamu nanti pikirannya lolo. Masalahnya udah sampai berat banget, kamu udah nggak ngerti cara solusinya kayak gimana. Sana mentok, sini mentok, kalau nggak nih saya penjara nih, gitu kan? Atau kesedihan ditinggal mati sama suami, gitu kan? Kesedihan ditinggal mati sama anak. Nah, itu ketidakmampuan menyelesaikan dari hazan ke HAM, itu yang kemudian bisa berakhir dengan, pernah lihat nggak ada perempuan kemana-mana bawa bantal sambil bilang anakku. Ada saya lihat orang pakai baju polisi markirin orang-orang di jalanan. Kenapa? Obsesi. Dia tidak menyelesaikannya masalah-masalah itu. Dibiarkan numpuk. Sesuatu terjadi tidak seperti apa yang dia mau, tapi dia berusaha untuk menjadikannya seperti yang dia mau. Akhirnya jadi teman-teman saudara sekalian, itu dia. Itu masalah besar yang kamu rasa sampai enggak bisa lagi kamu tanggung. Namanya gham. Itu kalau udah kayak begitu tuh, enggak terselesaikan, bisa membawa kepada depresi, teman-teman sekalian. Nabi Yunus mati kalau memang tidak menyelesaikannya. Apa yang diselesaikan sama Nabi Yunus? Secara fisik nggak bisa. Nabi Yunus nggak bisa menyelesaikan secara fisik. Nggak bisa dia nusuk-nusuk si ginjalnya dikilik-kilik gitu ya, nggak bisa. Apa yang dilakukan sama Nabi Yunus? Dia paham Allah maha melihatnya. Maka pada saat-saat terjadi apa yang kita sudah tahu itu, beliau hanya menyibukkan dirinya dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, gak ada yang bisa bikin saya berada dalam perut ikan kecuali Engkau. Sebagaimana tidak ada yang menetapkan ikan mana yang akan menjadi tempatku ini berada dalam hari-hari ini kecuali Engkau. Dan sebagaimana Engkau yang dapat menjadikan saya berada di sini, Engkau pula lah ya Allah yang dapat mengeluarkan saya dari sini. La ilaha illa. Gak ada yang ngatur hidup kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang punya kehidupan ini kecuali Engkau. La ilaha illa anta subhanaka. Maha agung Engkau ya Allah. Apapun yang Kau tetapkan adalah yang terbaik. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya ngaku sayanya yang kebanyakan dosa, makanya sampai ada di dalam perut ikan ini. Kenapa saya sekarang susah-susah? Saya ngaku ya Allah, ini pasti disebabkan karena perbuatan dosa saya. Gitu. Ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali disebabkan perbuatan kalian sendiri. Ya Allah, ini kok suami jarang pulang. Ini kuntu minadh dhalimin. Emang sayanya sih yang kalau dia pulang juga saya omel-omelin mulu. Ini kuntu minadh dhalimin. Kok anak nggak betah di rumah ya? Iya sih emang kalau di rumah juga saya marah-marahin mulu. Ini kuntu minadh dhalimin. Apapun yang terjadi sebenarnya memang karena kesalahan kita kok. Coba diingat-ingat, apa yang bukan karena kesalahan kita? Kita selalu punya andil dalam dosa-dosa tersebut. Maka teman-teman sekalian, tinggal kita beralih kepada Subhanak, tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik sebab Allah Maha Agung, dan kita paham juga la ilaha illa
anta. Gak ada yang dapat melakukan apapun kecuali Allah SWT. Udah balikin aja dulu gitu. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Jalan takwa ingin aku tempuh jika ada kesempatan untuk bisa keluar dari perut ikan ini. Kurang lebih kayak begitu. Nah kita juga gitu ya. Kita juga gitu ya Allah, taubat padamu ya Allah. Gak lagi ya Allah akan berbuat dosa-dosa ya Allah. Ternyata resikonya dosa ini gede banget. Gak lagi-lagi deh ya Allah. Mau jadi istri yang benar mulai sekarang. Mau jadi anak yang benar mulai sekarang. Mau jadi hambamu yang benar mulai sekarang. Gak akan lagi ngerjain dosa ya Allah. Gak akan lagi ngerjain dosa ya Allah. Resikonya ternyata sebegini besar. Malaikat itu mereka dengar suara tasbihnya Nabi Allah Yunus, tapi gak bisa nemu orangnya di mana. Malaikat tuh. Malaikat mereka bilang sautun ma'ruf fi makanin majhul. Kami ada dengar suara yang sangat kami hafal. Suaranya familiar, tapi tempatnya di mana, orangnya di mana kita nggak lihat. Fi dhulumatin salas, kami jadikan ia berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya malam ketika ia datang. Kalau dia bentangin tangannya gini nih, nggak bisa lihat dari gelapnya dalam perut ikan itu, dan nggak bisa ambil lilin, nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman saudaraku sekalian. Nah itu gham namanya tuh, bener-bener deh saat kamu lagi merasa berada dalam kesulitan, berada dalam kesumpekan, inget-ingetin kesumpekannya Nabi Yunus biar kamu bisa tetap bersyukur. Alhamdulillah deh, apa-apanya. Alhamdulillah. Listrik mati seharian tapi kan masih ada lilin, kan gitu. Masih apa-apanya masih enak aja kok kita nih teman-teman sekalian, masih enak. Pada hari tanggal 10 Muharram, waktu malaikat nanya tuh, kata Allah jawab, hada saut abdi Yunus fi batnil hut. Wahai malaikat, ini adalah suara hambaku Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus juga udah ngerti, ini salah saya adalah karena saya ninggalin orang Nainawa. Jadi saya nanti kalau ini saya mau balik lagi deh ke Nainawa, mau berdakwah lagi ke sana, akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sambilan di dalam perut ikan, Nabi Yunus introspeksi diri. Letak kesalahan beliau kira-kira selama ini dalam berdakwah nih apa? Strategi dakwahnya mungkin kurang tepat nih. Mungkin saya kurang begini. Terus introspeksi diri tuh sepanjang di dalam perut ikan. Berapa lama? Ada yang bilang 40 hari. Gak makan-makan tuh. Gak makan. Gimana caranya makan? Tapi Allah biarin hidup. Maha agung Allah SWT, teman-teman sekalian. Di saat hari tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah bikin perut ikannya mules. Baru kemudian dia pun nyari daratan, jalan, dia jalan aja sampai lautnya gelombang itu ya. Kayak setengah gempa gitu. Dia jalan tuh sampai nyampe ke daratan, dia pun kemudian mengeluarkan isi perutnya. Di antaranya ada lemes, nggak punya tenaga, kayak nempel sama tanah gitu aja, kayak jadi rumput laut gitu loh. Pantainya sepi, nggak ada orang, nggak ada apa. Pas tanggal 10 Muharram ini, kalau nggak datang rizkinya mati nih secara hukum sunnatullah. Dan karena dia harus hidup, dia nggak bisa datang ke rizki yang bisa datang ke dia. Tuh teman-teman sekalian, pelajaran berikutnya dari Nabi Yunus. Kamu nggak usah khawatir urusan rizki. Kalau kamu masih akan hidup di atas muka bumi ini, rizki akan sampai kepadamu. Nggak usah pakai marah-marah, nggak usah pakai nipu-nipu, nggak usah pakai ngomong nggak enak sama orang, nggak usah pakai berantem-beranteman, nggak usah pakai rebut-rebutan, nggak usah pakai ngambil duit suami di saku, nggak usah pokoknya, nggak usah.
tenang, rizki akan sampai padamu. Kamu waktunya masih harus hidup, rizkinya akan sampai padamu. Gak usah rebut-rebutan, datang makanan pas acara maulid. Wow, gak gitu caranya teman-teman sekalian. Kalau jadi rizkimu akan sampai padamu. Ma kutiblak bayasil ilaik, yang tertulis untukmu akan sampai kepadamu. Tapi yang gak tertulis untukmu, meski segala usaha kamu kerahkan, gak akan pernah sampai padanya. Itu harus kita ingat. Jadi Nabi Yunus, emang mesti hidup kamu Yunus. Kamu gak bisa meraih rizki akan datang meraihmu. Pingsan Nabi Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala fa'ambatnahu sujaratan miyiktin. Tuh teman-teman, Allah cerita di Quran itu. Allah subhanahu wa ta'ala hidupin pohon syajarah min yaqtin, semacam buah melon, kayak buah melon gitu. Allah taruhin pas di depan hidungnya Nabi Yunus. Segera sama Allah digedein tuh buah, sampai pas di mulutnya Nabi Yunus. Nabi Yunus waktu buka mata, kenapa sini? Apaan sini? Itu udah bisa ngejilat karena pas banget di mulutnya Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus gak bisa meraih rizki karena memang beliau lemes banget, gak ada tenaga apa-apa, rizkinya yang nyampe ke mulutnya. Jadi Nabi Yunus tinggal jilat. Lama-lama udah mulai ada tenaga, gigit. Lama-lama kemudian udah mulai bisa gigit banyak gitu kan. Nah mulai tuh bisa duduk, dimakan sisanya dalam keadaan duduk. Habis itu kemudian jalan di pantai tersebut, ketemu orang, ini daerah mana ya? Nainawa. Iya, balik lagi. Dari Nainawa kembali ke Nainawa. Emang mesti diutusnya ke sono, udah deh Nainawa aja gitu. Akhirnya Nabi Yunus kemudian berdakwah lagi kepada mereka, fa'aman, maka berimanlah kaumnya Nabi Yunus berkah dari kesabarannya Nabi Yunus bin Matta. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi yang lagi ada masalah apa aja, mau masalahnya ham, mau masalahnya hazn, atau bahkan yang sampai di gham, saya rasa sih sebenarnya enggak ya, insyaallah ya. Karena memang ujian itu juga akan disesuaikan teman-teman sama tingkat keimanan kita. Nah, tingkat keimanan kita kan segini-gini aja, datang ujiannya juga segitu-gitu aja, tenang aja. Kamu hanya perlu selalu mengurai, jangan membiarkan segala sesuatu menjadi terikat, akhirnya ngegrundel sana sini, akhirnya kemudian bisa menyebabkanmu berada dalam tingkatan gham, bukan karena ujiannya yang besar, akan tetapi karena ketidakmampuanmu untuk menyelesaikan masalah. Ala kulli hal, nanti tanggal 10 Muharram bilang, ya Allah, lagi ada masalah nih ya Allah. Sebagaimana Engkau mengeluarkan Nabi Yunus dari masalah tersebut, utang saya ya Allah tolong juga ya Allah. Masalah saya tolong juga ya Allah. Gitu ya. Ya Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mesti banyak buat kebaikan pada hari tersebut. Tuh, hari-hari di hari Asyura. Itu Allah banyak banget teman-teman sekalian menyembuhkan Nabi Ayub. Habis gitu Allah juga menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api pada tanggal 10 Muharram juga. Allah juga menyelamatkan Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun dengan ditenggelamkannya Fir'aun di Lautan Merah. Semua itu Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari Asyura. Maka saudara sekalian, persiapkan hati, persiapkan diri untuk menyambut hari penting ini. Hari penting ini. Apaan yang mesti dilakukan? Ada 3 hal. Maksudnya ada 3 tingkatan amalan-amalan pada hari Asyura. Ada yang satu dalilnya ada secara sahih, yang kedua ada dalilnya walaupun dhaif, yang ketiga tidak ada dalilnya, bahkan para ulama mengatakan hadisnya hadis maudhu atau hadis palsu. Yang ada dalilnya secara sahih 2 hal aja teman-teman sekalian, puasa sama atau si'ah alal iyal, meluaskan rizki bagi keluarganya, ya, bagi keluarga. Jadi anakmu tambahin uang jajannya, orang yang kerja di rumahmu
gitu kan ya, keluarga kita deh yang ikutan makan barengan sama kita tuh, nah tuh diluasin nafkahnya. Bagi para istri yang selama ini ditanggung nafkah sama suaminya, silakan juga bilangin sama suaminya, karena seperti yang tadi saya sampaikan hadisnya sahih, man wassa ila ala iyalihi yawma asyura wassa Allahu rizqah. Siapa yang meluaskan nafkah keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan nafkahnya dalam satu riwayat sepanjang tahun. Begitu ya. Yang nggak punya suami gimana Ustazah? Ya udah, jangan minta sama suami orang. Teman-teman sekalian, itu yang ada dalilnya secara jelas ya, puasa sama atau sialalaya. Nah, puasanya kita sambung sama sehari sebelumnya, yaitu puasa tanggal 9 namanya hari Tasu'a. Niat puasa Ashhuril Hurum. Niat puasa hari Tasu'a. Nanti pas hari tanggal 10-nya niat puasa hari Asyura, niat puasa Ashhuril Hurum. Gitu ya. Ustazah nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Bahkan niat itu nggak pakai bahasa, nggak apa-apa kok. Dalam hati aja saya besok puasa gitu. Puasa Asyura, puasa Tasu'a, itu aja. Gitu. Baik, saudara sekalian, berikutnya adalah amalan-amalan yang meskipun tidak ada hadisnya secara sahih, akan tetapi dia adalah amalan-amalan yang ada hadisnya secara dhaif, dan juga karena dia adalah merupakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, memang sudah datang hadisnya secara global. Dan mengingat hari Asyura adalah hari yang dimuliakan Allah, maka sangat baik melakukan amal-amal kebaikan pada waktu tersebut. Apa aja itu? Menyantuni anak yatim. Menyantuni artinya menunjukkan kasih sayang secara zahir, maksudnya secara materi ataupun secara sentuhan. Makanya menyantuni anak yatim pada hari Asyura itu bisa kita lakukan dua-duanya. Dan ya memang kalau bisa dua-duanya itu ya. Secara kita kasih juga uang, makanan, barang, begitu kan ya? Atau dan juga kita juga usap kepala anak yatim. Nah, berapa batasan yatim yang dianggap yatim? Lain-lain teman-teman saya sekalian. Lain-lain terhadap urusan apa? Kalau urusan menyantuni secara nafkah, dikasih uang gitu, anak yatim disebut yatim sampai dengan kalau dia laki-laki sampai dengan dia bekerja, kalau perempuan sampai dengan dia menikah. Itu disebut yatim. Jadi walaupun misalnya dia udah SMA, boleh gak sih kita santunin pada hari Asyura? Boleh. Karena walaupun dia udah SMA atau bahkan kuliah sekalipun gitu ya, dia kan perlu juga nafkah. Kalau memang dari pihak keluarga tidak ada yang memberikan nafkah, gitu loh. Maka untuk urusan menyantuni, memberikan nafkah bagi mereka, bukan hanya hari Asyura sih, kapan aja. Maka anak yatim itu batasannya adalah sampai dengan menikah kalau dia perempuan, sampai dengan bekerja kalau dia laki-laki ataupun perempuan. Ya, sebagian perempuan kan juga udah kerja, udah tuh. Artinya sampai dengan mandiri lah ya, seperti itu. Itu untuk urusan menyantuni. Kalau untuk urusan mengusap-ngusap kepala, hanya sampai balik. Di atas balik udah kagak usah lagi. Apalagi kalau kamu perempuan, jangan ngusap-ngusap yang laki. Kalau yang laki-laki juga gitu, jangan ngusap yang perempuan. Udah 17 tahun. Gitu ya. Itu batasannya. Selain daripada menyantuni anak yatim, yang katanya Nabi Muhammad, siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah SWT akan memberikan padanya kebaikan sebanyak helai rambut yang diusap. Banyak bener. Ini cari yang jangan gundul ya. Cari yang rambutnya tebel. Kemudian saudara sekalian, kalau acara santunan anak yatim, nah itu kalau ngasih uang tuh jangan cuman buat anak yatim, tapi sertakan juga duafa. Karena di negeri kita ini banyak anak-anak duafa yang nasibnya tidak lebih baik daripada anak yatim. Bapaknya sih ada, tapi bapaknya nggak pulang-pulang udah 3 tahun. Kan begitu tuh, nggak juga transfer. Bapaknya sih hidup sih, tapi nggak tahu ada di mana.
Kan begitu tuh, banyak yang kayak begitu teman-teman sekalian. Ditinggal sama bapaknya nggak tanggung jawab, gitu kan ya? Hidup sih. Jadi kalau ditanya yatim apa bukan? Bukan. Tapi itu menurut saya lebih sedih sih daripada anak yatim. Anak yatim udah sekalian aja tinggal inget bapaknya ada di surga, kan enak tuh, gitu kan ya. Tapi kalau orang kayak begitu, kesian gitu. Jadi sedikit sekalian, kalau lagi santunan tulis santunan yatim dan duafa dan sedikit sekalian, hari tersebut itu kita juga sunnah untuk bersedekah sama orang-orang duafa, sama orang-orang yang berkekurangan secara materi ya. Dan seindah-indahnya sedekah itu sebenarnya sedekah yang datang kepada mereka, bukan mereka yang kita undang. Sebaik-baiknya sedekah, kalau memungkinkan, lebih baik seperti itu. Kita tahu ada tetangga kita nih, orang nggak mampu, gitu kan ya, samperin, datengin gitu. Nih lagi ada kelebihan rezeki nih, kasih ya, gitu. Perlu bilang nggak kalau itu sedekah? Ya udah paham lah orang kalau itu sedekah, nggak usah tambah semakin meyakinkan dia bahwa dia tidak seberuntung dirimu. Jangan ya. Malah bagus-bagusnya kita tuh kalau bersedekah jangan merasa kita telah berbuat budi. Malah seharusnya kita berterima kasih sama orang tersebut karena dia adalah para tukang pos yang membawa sedekah kita di dunia untuk kita ambil balik di akhirat. Haula hummal zadina ilal akhirah, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, mereka adalah orang yang membawa bekal kita menuju akhirat, gitu. Nah teman-teman sekalian, selain daripada itu, bagus juga hari itu untuk kita berdoa dan berzikir. Doa dan zikirnya seperti yang kita tahu, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mas nasir 70 kali, dan baca doanya yang sudah ada di kitab-kitab Mughul Ibadah, jangan sampai kita tinggalkan. Nah selain daripada itu juga teman-teman sekalian, bagus juga kalau hari tersebut kita juga berziarah kepada para ulama, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Ya, kita ziarahin orang-orang ulama-ulama kita gitu. Kalau masih hidup ya kita ketemuin mereka, kalau sudah meninggal dunia kita berziarah ke kuburnya. Selain daripada itu, yang lagi sakit kita tengokin. Itu ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada hari Asyura. Selebihnya kalau teman-teman pernah dengar hari Asyura sunnah pakai celak, hari Asyura sunnah mandi, hari Asyura sunnah gunting kuku, itu perkara yang nggak ada hadisnya baik secara dhaif apalagi secara sahih. Bahkan kabarnya hadisnya adalah hadis maudhu. Tapi mengingat hal tersebut adalah hal yang biasa-biasa aja, gitu ya. Jadi teman-teman mau kerjakan boleh, hal yang mubah maksud saya. Teman-teman mau kerjakan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau urusan mandi nggak harus nunggu Asyura, kita juga yang mandi, kan gitu. Kalau urusan gunting kuku ya kalau emang kukumu panjang-panjang hari itu kamu mau gunting juga silahkan. Kalau urusan pakai celaknya malam aja. Sebab kalau kamu berpuasa hari Asyura, orang kalau lagi puasa makruh untuk pakai celak. Jelas ya? Itu seperti itu.